Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, Ustazah Amanah akan membahas soal les wasda, soal nomor 11 sampai nomor 15. Soal nomor 11 sampai 15 ini adalah tentang materi aritmatika sosial. Di aritmatika sosial itu dibahas tentang jual beli, tabungan, dan uang pinjaman. Khusus untuk soal nomor 11 ini, nanti kita akan membahas tentang tabungan. Soal nomor 11, Dian menabung di sebuah bank sebesar 3 juta rupiah. Setelah 4 bulan, jumlah uang yang ditabung menjadi 3.200.000 rupiah. Persentase bunga bank per tahun adalah. Sebelum kita mencari persentase bunga per tahun, kita cari terlebih dahulu bunga dalam bentuk rupiahnya. Awalnya kan dia nabungnya 3 juta, kemudian jadi 3.200.000. Berarti bunganya, jadi bunga itu nanti bisa dua jenis ya, bunganya dalam bentuk rupiah dan bunga dalam bentuk persentase. Nah ini yang mau kita cari adalah bunga dalam bentuk rupiahnya dulu. Dari 3 juta menjadi 3.200.000 berarti bisa kita peroleh bunganya adalah 200.000. Atau kalau kalian belum tahu, Ustazah Amanah tulis dulu. Bunganya diperoleh dari 3.200.000 dikurangi 3 juta. Nah, kita dapatkan hasilnya 200.000. Atau kalau kalian sudah paham, langsung saja kalian boleh menulis B atau bunga dalam bentuk rupiah adalah 200.000. Kemudian untuk bunga kita menggunakan rumus TPW. Dengan B yang di sini adalah bunga bentuk rupiah atau bunga dalam rupiah. Kemudian T ini adalah tabungan awalnya. Kemudian P itu adalah persentasenya. Persentase bunga. Kemudian W ini adalah waktunya. Nah, waktu di sini kita lihat karena di sini itu adalah hitungan bulan, kemudian yang ditanya per tahun berarti nanti W-nya kita per 12. Kenapa per 12? Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan, oh maaf ini bulan ya. Jadi untuk besok kalian yang kalau W itu W-nya itu per 12 karena nanti dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi dilihat dulu kalau nanti satuannya di dalam dia kan ini nabungnya cuma 4 bulan, tapi kok bunga yang ditanya tahun. Nah, nanti harus per 12. Tapi nanti kalau di sini nabungnya tahun, kemudian bunganya juga sudah per tahun, berarti tidak perlu per 12. Nah, karena kita sudah tahu formulanya, maka kita akan memasukkan angka-angka yang ada di soal. Oke, bunga rupiahnya kita tahu 200.000. Kemudian tabungan awalnya adalah 3 juta. Kemudian persentasenya itu kan berarti nanti biasanya dalam bentuk persen. Karena kita belum tahu, berarti kita tulis saja P per 100. Kemudian dikali waktunya. Waktunya itu 4 bulan. Berarti karena yang diketahui bulan, kemudian yang diminta tahun, berarti 4 per 12. Nah, hitungan seperti ini boleh kita sederhanakan terlebih dahulu. 4 dan 12 bisa kita sederhanakan dengan membagi 4. 4 dibagi 4 1, kemudian 12 dibagi 4 3. Kemudian di sini ada 02 di bawah, itu boleh kita coret dengan 0 yang ada di atasnya. Jadi kalau menyederhanakan itu atas bawah. Nah, di sini ada angka 3 dan di sini juga ada angka 3, boleh kita sederhanakan. Kan kalau 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 juga 1. Nah, kemudian 0 yang ada di sini tersisa 4, itu boleh kita sederhanakan dengan
angka atau dengan 0 yang ada di ruas kanan. Jadi untuk menyederhanakan itu boleh atas dengan bawah atau boleh kanan dan kiri. Ada 0, 4, 1, 2, 3, 4. Kita coret dengan yang di sini 1, 2, 3, 4. Nah, sepertinya sudah sederhana semua, tinggal kita kalikan 1 kali P kali 1 bagi 1, berarti tinggal P, begitu ya. Kemudian di sini tinggal angka 20. Nah, berarti persentasenya adalah 20% atau persentase bunga per tahunnya adalah 20%. Itu untuk soal nomor 11. Kemudian untuk soal nomor 12, Pak Budi meminjam uang koperasi sebesar Rp4.800.000. Ia dikenakan bunga 24% per tahun atau setahunnya 24%. Ia berencana mengembalikan dalam waktu 2 tahun. Besar angsuran yang harus dibayar tiap bulan adalah, jadi soal nomor 12 ini tentang uang pinjaman. Yang ditanyakan adalah angsuran tiap bulan. Nah, kalau di sini ketika kita meminjam uang kemudian dikenakan bunga, nanti otomatis uang yang kita kembalikan itu adalah semakin besar. Jadi nanti uang yang kita kembalikan adalah uang yang kita pinjam ditambah dengan bunganya. Nah, cara menghitung bunga untuk uang pinjaman itu sama. Kita masih pakai formula B sama dengan TPW. Kita mencari bunga dulu dalam waktu 2 tahun. T ini kalau di uang pinjaman kita ganti dengan uang yang dipinjam, berarti 4.800.000. Kemudian persentase bunganya 24% setahun. Nah, karena di sini setahun, kemudian minjamnya juga tahun, berarti nanti waktunya tidak perlu kita per 12 karena satuannya sudah sama-sama tahun. Berarti kita tulis ya, persentase bunganya 24/100 dikali W-nya 2. Nah, kemudian kita sederhanakan. 02-nya kita coret. Kemudian 48 dikali 24 dikali 2. Nanti ketemu hasilnya 2.304. Tapi ingat, di sini masih ada 03, berarti tinggal kita tambahkan saja. Jadi bunga dalam 2 tahun adalah 2.304. Nah, kemudian nanti uang yang dikembalikan berarti nanti uang pinjaman awal 4.800.000 ditambah dengan bunganya, berarti ditambah 2.304. Nanti hasilnya adalah 7.104.000 rupiah. Nah, uang ini akan diangsur selama 2 tahun. 2 tahun itu nanti ada berapa bulan? Iya, 2 tahun itu ada 24 bulan. Karena ini nanti yang ditanya adalah iuran tiap bulan. Berarti iuran tiap bulan nanti jumlah uang yang harus dikembalikan 7.104.000 dibagi dengan 24. Nah, hasilnya adalah 296.000 rupiah. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian soal nomor 13, kita kembali lagi tentang soal tabungan. Dani menabung Rp800.000 di sebuah koperasi dengan bunga 8% per tahun. Berapa lama Dani mengambil uang tabungan agar tabungan Dani menjadi 880.000? Berarti ini yang ditanyakan adalah lama menabungnya atau W-nya. Berarti kita cari dulu bunga dalam bentuk rupiahnya. Awal menabungnya 800.000, dia pengen ngambilnya waktu 880.000. Berarti untuk mencari tabungan rupiahnya, 880.000 dikurangi 800.000. Berarti 80.000. Nah, kemudian kita pakai lagi rumus B sama dengan TPW. Bunganya Rp80.000,
tabungan awalnya Rp800.000, persentasenya dilihat dulu. Oh, ternyata persentasenya per tahun, kemudian nanti hitungan bulan, berarti nanti W-nya harus per 12. Dikali 8 per, ini dikali ya, 8 per 100 dikali W per 12. Nah, kemudian kita sederhanakan. 02-nya kita coret. Oke, ini 8-nya boleh ya dicoret dengan ini. Kemudian ini ada sisa 03, kita coret dengan ini. Berarti di sini tinggal 10 ya. Karena tadi 8 dibagi 8 1. Nah, ini 8 sama 12-nya kita bagi 4. 8 dibagi 4 2. Kemudian 12 dibagi 4 3. Berarti nanti tinggal ini kan 1 ya tadi ya. 8 dibagi 8 sama ini kan. 1 kali 2 kali W berarti 2W per sini kan tadi habis 1 kali 3. 3 sama dengan di sini tinggal angka 10. Nah, kemudian kita kalikan silang. 2W sama dengan 10 dikali 3. 2W sama dengan 30. Berarti W-nya sama dengan 30 dibagi 2 atau 15. Jadi waktu menabungnya adalah 15 bulan. Oke, untuk video kali ini kita sampai soal nomor 13. Nanti akan Ustazah Amanah lanjutkan di video yang kedua membahas soal nomor 14 dan 15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.